Silakan Mas Vicky dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Alhamdulillah pada hari ini kita bersama yang ceritanya habis seminar disertasi, iya, Seminar bersama proposal. Pak Dekan FKIP. Selamat Pak Didik Terima atas kasih Mas Vicky. Mohon doanya. iya, Semoga nanti lancar. ya harapannya kemarin 1 minggu selesai revisi ya Pak. Amin. Iya bisa lah insya Allah. Ini Pokemon akan kembali lagi. Insya Allah akan tayangan kembali yang insya Allah kita istiqomah ya. Betul. To be continue, berkelanjutan. Hari ini kita membahas tentang entrepreneurship. Wish luar biasa, tidak jauh dari kampus kita ya Pak, background iya. kampus kita yang berkenaan dengan entrepreneur tentunya. Kalau kita bicara tentang entrepreneurship, tentunya juga kita bicara tentang jiwa entrepreneurship. Iya, betul. Gitu ya. Di mana never give up, ya, pantang menyerah, ya, fighter gitu ya. Iya, betul. Dia mampu bertahan, ya kan? Iya. Nanti pembicara kita kali ini adalah orang yang mumpuni. Widih. Kalau ada kata-kata mumpuni biasanya orang yang luar biasa, sudah ahli dalam bidangnya, betul ya Pak? Iya, ini bridging dulu nih. Ini kita bridging dulu. Iya. Bridge itu jembatan. Bridging itu kita menjembatani dulu nanti sebelum narasumber tampil ya. Beliau itu adalah owner Ceker Doer. Nah, ini bagi orang-orang Kabupaten Brebes ini pasti kenal ini ya. Dan jangan lupa nanti ketika pengen nongki-nongki, ya, nongkrong-nongkrong, tempat yang recommended ya Vicky ya. Betul, bisa sekali. Makan ceker sampai doer. Siapa namanya Mas Vicky? Ya tentu mahasiswa UMUS tidak asing lagi Pak. Betul. Beliau adalah Ibu Trilinda Antika MPD. Langsung saja. Selamat datang Ibu di ruangan yang luar biasa. Ini ruangan khusus untuk kegiatan podcast. Iya, luar biasa. Kita kedatangan narasumber bintang tamu yang kita datangkan jauh-jauh dari Seditan ya Bu. Salah ya. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini tadi sudah diawali oleh Pak Didik berkaitan dengan jiwa entrepreneur. Kalau kita lihat memang jiwa entrepreneur itu harus dimiliki semua ya orang ya Bu, untuk ya katanya sih biar bertahan hidup ketika kita berkeluarga ataupun kita berkelana ke sana kemari. Saya sudah sedikit bincang-bincang kemarin dengan Bu Sisil ya Bu, berkaitan dengan entrepreneur ternyata luar biasa sekali. Dan mungkin hal ini saya kira perlu kita bicarakan dan bisa disaksikan oleh pemirsa setiap Pokemon Ibu. Oke Ibu, berkaitan dengan jiwa entrepreneur ini Bu, Ibu sendiri mulai mengenal atau dalam singkatnya mulai berjualan itu sejak kapan Bu? Kalau saya juga dulu TK itu TK SD sudah pernah kayak di kongkon mama nek sana jualan ini lumayan kayak gitu. Kalau Ibu sendiri sampai sekarang bisa mendirikan perusahaan yang luar biasa ya, perusahaan usaha Ceker Doer, itu dimulai dari mana Bu sebenarnya? Oke, untuk apa namanya? Memulai ya. Iya. Memulai. Ibu sendiri ya dulu itu memulai ketika Ibu duduk di SMP. Oh, dari gitu. SMP. Dari SMP memang sudah hobi ya namanya jualan. Tadinya itu bukan hobi. Itu karena suatu kebutuhan dan dipaksa oleh keadaan. Lebih tepatnya seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan ya Bu. Kita obrol santai aja ya, santai betul. aja. Di sini sedikitlah pengalaman Ibu ketika dulu ya di SMP itu Ibu itu ditinggal sama Bapak ya. Kemudian yang kedua itu ibunya Ibu sendiri itu single parent dan memang nggak ada basic apapun, murni IRT gitu ya. Jadi memang
karena keadaan mau nggak mau ibu harus bangkit nih. Ya. Nggak mungkin yang namanya jajan itu minta sama saudara, minta sama teman, gitu kan ya Mas. Sampai akhirnya lihat ini dulu nih, yang namanya peluang dulu nih. Betul. Kira-kira di SMP itu usaha yang cocok untuk ibu tuh apa waktu itu ya? Iya, betul. Dulu itu ada bisnis kecil-kecilan itu seperti aksesoris gelang-gelang gitu ya. Dulu di tahun 2006 2007 lagi ngehits itu gitu ya. lagi ngehits banget yang namanya gelang itu Betul. PSD gitu ya. Terus kick denim pernah ngalamin? Pernah Nah zaman itu, nah itu pertama kali itu ya, pertama kali ibu itu memulai usaha gitu kan. Nah kemudian berlanjut nih dari SMP, kemudian SMA, ya sampai dengan kuliah di UMUS. Dulu S1-nya ibu kan di UMUS ya, angkatan pertama PBSI. Betul. Itu ya, zaman babat alas. Iya, awal Itu. gitu ya, Bu. Nah iya, jadi memang karena keadaan, karena kondisi, kemudian itu dijadikan hobi. Gitu. Dan memang nggak ada kok perjuangan, nggak ada yang istilahnya itu proses gitu ya, nggak ada yang sia-sia. Gitu. Luar Sampai biasa. akhirnya ibu mulai bangkit ya, ibu mulai bangkit. Dulu itu mimpi ibu, cita-cita ibu itu ingin memiliki satu kedai lah, gitu. Satu kedai di mana nggak usah besar-besar, kedainya kecil gitu ya. Nah itu mimpi dulu Mas, dulunya tuh mimpi. Berawal dari mimpi. Mimpi, berawal dari mimpi. Berawal dari mimpi kemudian ucapan Mas, gitu. Makanya ucapkan yang baik-baik gitu ya. Iya, Ketika kita memiliki keinginan, ya memang balik lagi diucapkan yang baik-baik gitu. Nah sampai akhirnya mimpi memiliki kedai itu terrealisasi di tahun 2017 itu. Sebenarnya kalau bicara tentang usaha ya, ibu itu pengalaman usahanya memang lumayan ya, apalagi lebih ke arah lapangan. Gitu. Jadi di lapangan ibu cukup lumayan lama gitu. Ada beberapa usaha yang kalau orang taunya ibu itu hanya memiliki usaha kuliner yang tadi Mas Vicky bilang ya. Iya, emang terkenalnya itu, Bu. Karena memang di tahun 2016 2017 sampai dengan tahun 2021 ya. Itu yang booming sekali. Ya, ceker pedas. Orang taunya itu ceker pedas itu ceker doer. Betul. Gitu. Nah, idenya itu ya memang dulu ibu keluar. Itu. Ibu tuh hobi banget yang namanya traveling kuliner. Oh, berawal Gitu. dari situ ya, Bu. Betul. Oke, Ibu, berawal tadi yang disampaikan Ibu, kadangkala ini, Bu, teman-teman di luaran sana ketika mau memulai usaha, ini yang sering ditanyakan, kadangkala, aduh saya nggak punya modal, mau mulai dari mana? Lah, Ibu memulai itu tadi dari SMP, bahkan tidak, ya tadi mohon maaf, hanya ibu single parent tapi bisa berusaha. Kalau menurut Ibu sendiri, usaha yang teman-teman akan jalani berkaitan dengan modalnya dari mana, itu jawaban Ibu seperti apa, Bu, untuk menyikapi itu, Bu? Oke, untuk modal awal. Iya. Setiap kita mau berangkat sekolah itu pasti dikasih uang saku ya. Betul. Ya, Mas Vicky. Kalau dulu ibu itu tidak pernah dikasih uang saku. Luar biasa. Itu. Ya. Ibu itu bayar SMP, SMA sampai dengan S2 itu biaya pribadi. Luar biasa, ini memotivasi sekali ya, Bu. Nah, dulu ya. Benar-benar mandiri nih, Bu. Independent woman kalau independent. Nah, dulu itu SMP ya. SMP itu ibunya memberikan uang SPP itu 200.000. Itu 200.000. Padahal SPP pada saat itu hanya 75. Nah, sedikit ada manipulasi di uang ya saat itu ya. Dikasih 200.000, gimana caranya biar dapat uang itu 500.000, Mas. Kalau dulu seperti itu. Nah, sampai akhirnya ada sesuatu yang ganjal.
ibu itu ibunya ibu tuh pernah menanyakan, kenapa Iya. kamu nggak pernah minta uang saku? Kenapa kamu nggak pernah minta uang untuk bayar buku lagi? Itu kalau zaman dulu itu ada LKS, ada buku paket, apalagi kalau di negeri itu buku paket itu wajib, Mas. Iya. Gitu, wajib. Misalkan ada 15 mata pelajaran dan buku paketnya itu wajib 15 mata pelajaran. Itu bisa dikalkulasi sendiri, satu bukunya itu 40.000 dikali 12 lah misalkan ya. Nah itu di situ janggal, dipertanyakan uangnya dari mana, gitu kan. Nah di situ ibu baru membuka obrolan dengan orang tua, gitu ya. Jadi seperti Ternyata selama ini kamu itu sekolah sambil jualan, luar gitu. biasa. Ya. Oke, teman-teman semua sudah tadi Gitu. menceritakan Oh, secara tadi langsung ya. belum semuanya, Belum semuanya. Oke, Baru itu awal itu. itu baru awal ya, sedikit ada manipulasi tapi untuk kebaikan nih. Betul. Nah, itu. Nah, untuk modal ya, untuk modal memang itu dari awal itu memang dari orang tua, yaitu berawal dari uang 200.000. 200.000. Ibu nggak nyangka dari 200.000 itu bisa membawa ibu sampai di titik sekarang, ya. Titik sekarang, maksudnya pencapaian ibu sekarang ya ibu bisa sekolah ya sampai ke perguruan tinggi pasca S2 dan sampai akhirnya bisa balik lagi ke UMUS ya. Itu. Nah, modal itu terus, Mas. Terus yang namanya modal itu berputar gitu ya, iya. Jadi memang yang namanya orang jualan itu nggak boleh ketika mood aja, Ya, gitu ya. betul. Iya, memang Terus itu kunci apalagi apa namanya musiman gitu ya, itu ya, pasti sering. kepotong modalnya, gitu, kepakai lah itu ya. Jadi itu modal awal memang harus berputar itu. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit ya. Itu baru sedikit. Perlu nanti kita bincang-bincang lagi. Berawal dari uang saku teman-teman yang dimanfaatkan. Ya, berarti bahasa berbesiknya prihatin ya Bu, dengan kondisi ekonomi orang tua, sehingga ya udahlah kita harus mampu untuk mandiri. Alhamdulillah sampai biaya kuliah sampai S2 itu biaya sendiri. Tapi ngomong-ngomong nggak jual ST ya Bu? Oh enggak. Enggak. Dan memang baru pertama kali di podcast Pokemon ini ya, Ibu baru membicarakan tentang yang namanya pendidikan Ibu ya, asal muasal modal dari mana? Dari beberapa podcast yang pernah Ibu ini ya berbicara itu belum pernah ada yang menanyakan hal yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Saya manggilnya itu Ibu Sisil ya. Beliau nama lengkapnya Ibu Trilinda Antika, tapi lebih familiar di Universitas Muhadi Setiabudi UMUS, Universitas Muhadi Setiabudi. Beliau dipanggil Ibu Sisil. Betul ya, Bu Sisil. Ini melanjutkan pertanyaan dari Mas Vicky yang dulu itu dia ketua BEM FKIP ya, BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang dia jadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMUS Universitas Muhadi Setiabudi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya cukup menggali ya tentang tema kita hari ini tentang entrepreneur ya Bu Sisil ya. Melanjutkan tadi Bu Sisil, independent woman. Oh iya, itu sedang ini ya. Kalimat itu sedang booming banget. Bu Sisil, kalau boleh saya tarik kesimpulan awal, memang perjalanan kehidupan Bu Sisil from zero to hero. Betul ya Bu Sisil ya. Tadi sudah diceritakan perjuangannya Bu Sisil. Nah, ini pertanyaannya begini Bu Sisil. Kiat-kiat untuk para mahasiswa, terus kemudian para penonton Pokemon ya, masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Brebes dan masyarakat yang di luar Brebes, agar memiliki jiwa entrepreneur yang mumpuni tadi ya, ibaratnya yang pantang menyerah, mental baja. Katanya kan Gen Z itu
mentalnya itu mental yang belum teruji gitu ya katanya sih, ini baru hipotesis begitu. Ini agar generasi-generasi muda itu memiliki mental fighting itu belajar dari Bu Sisil. Monggo Bu Sisil. Oke, jadi tadi kiat-kiatnya menjadi wirausaha ya atau entrepreneur di era Gen Z ini ya Pak Dekan ya. Wah, menarik Pak Dekan ini. Sebenarnya kalau kita bicara entrepreneur ya, apalagi kita sedang bicara bisnis ya, gitu. Di kalangan Gen Z ini sebenarnya panjang banget, panjang banget. Cuma nanti dari inti-intinya aja ya, gimana ya namanya mahasiswa itu biar semangat. Betul. Ya yang pertama itu memang kita harus apa ya namanya ya, keadaan dulu sih. Biasanya dari keadaan itu yang memaksa kita itu yuk terjun gitu ya. Fighting iya, gitu ya. Gitu kan. Dari situ kemudian yang kedua itu memang benar-benar si mahasiswa ini ada jiwa entrepreneur nih Pak. Oh iya. Itu yang memang tertanam dalam dirinya. Iya. Nah kalau misalkan mentalnya itu apa ya namanya ya? Tempe. Belum ada itu ya. Mental kerupuk katanya. Nah, itu kan. Itu kurang Pak kalau untuk entrepreneur di era Gen Z ini. Apalagi tantangan begitu banyak begitu. Nah, kemudian ada Pak yang namanya tuh ini Pak. Apa tadi ya? Saya lupa deh. Ini nanti di-cut aja Pak. Tentang sebentar. Ini percaya diri Pak. Oh iya. Itu perlu banget. Jadi sekarang itu banyak mahasiswa itu yang kurang percaya diri nih. Pede ya. Iya. Padahal dia tahu nih, gitu ya. Padahal dia tahu strategi penjualannya seperti apa. Betul. Kemudian dia itu sebenarnya ada basic kewirausahaan atau basic entrepreneur gitu ya. Iya. Cuma memang kurang percaya diri. Gitu. Iya. Orang bisnis yang pertama itu percaya diri Pak. Bangun percaya diri dulu. Iya, Kalau percaya sudah diri dulu. Tidak percaya diri berarti modal dasarnya sudah hilang gitu. Nah, itu dulu kalau dilihat sesuai pengalaman saya ya Pak. Betul. Saya itu tidak terlalu pinter kok. Ya, tidak terlalu pinter nih, tidak terlalu pinter. Kemudian untuk balungan ya Pak, atau tulangannya itu bukan tulangan dari histori orang kaya, dari modal awal intinya itu bukan dari warisan nih. Betul. Nah itu kan, tetapi saya itu punya tidak memiliki privilege. Nah itu Pak. Nah untuk Gen Z ini ya, kita melihat di fenomena Gen Z ini, betul. Gen Z itu mau menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur itu ya kalau misalkan orang tua itu mau ngasih modal itu. Nah ini mindsetnya harus diubah nih untuk yang Gen Z ini. Yaitu kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Ya saya pernah berkomunikasi dengan beberapa ini ya, beberapa teman-teman yang rekan yang di Gen Z ini, gitu kan. Nah itu yang paling penting itu percaya diri Pak, percaya diri, kemudian nggak pantang nyerah Pak. Oke. Gitu. Karena kalau boleh saya lanjut pertanyaannya, Ibu Sisil, rasa atau pantang menyerah itu kan sesuatu yang gampang diucapkan, tapi untuk pengaplikasinya memang butuh effort ya. Bu Sisil ya. Kadang kita juga dalam suatu kondisi tertentu menyerah oleh keadaan, gitu ya. Tapi mungkin Bu Sisil juga pasti melalui fase-fase itu ya, Bu Sisil ya. Nah ini tips agar para Gen Z ya, para pemirsa Pokemon memiliki rasa pantang menyerah itu tadi ya, agar tidak mudah menyerah oleh keadaan. Nah, tips-tips yang lebih ini ya praktis. Biasanya kalau Gen Z itu kan sukanya yang praktis dan instan ya. Oh iya, jelas Pak. Walaupun ini juga masih hipotesa ya, Bu Sisil ya. Monggo Bu Sisil. Jadi kiat pantang menyerah ya.
Kalau kita memiliki orientasi atau tujuan ya Pak. Betul, tujuan. Nah, Ya. yang terpenting itu tujuan dulu. Ya. Tujuannya itu diperkuat dulu Pak. Tujuannya harus Gitu. diperkuat. Iya, tujuannya diperkuat dulu. Misalkan karena ini pembicaranya tentang entrepreneur ya, oke. ya. Kita masuknya ke bisnis dulu. Oke. Jadi, misalkan orientasi kita itu inginnya itu bisnis itu jaya nih. Iya. Ya, jaya Ya. terus. Nah, ya kan? Di Jaya atas makmur terus ampan nih. sentosa Iya. ya. Nah, ya, jaya terus. Kemudian customer, pelanggan itu selalu ini ya, maksudnya nggak pernah sepi intinya. Nah, Iya. orientasinya tuh nggak pernah sepi gitu. Rame terus gitu ya, Pak. Nah, udah gimana caranya ya? Kita itu nggak nyerah gitu, Pak. Ya nggak nyerahnya itu dalam artian itu mau rugi, mau untung, udah kita tetap semangat aja, konsisten aja dengan istilahnya itu bisnis kita. Terus juga selalu belajar begitu ya, berinovasi. Inovasi, kreativitas itu ya Pak. Kemudian jangan ini Pak, jangan sombong gitu loh Pak. Oh iya, karena ini ya, setan dikeluarkan dari surga juga karena sombong gitu. Apalagi kita manusia, jangan sombong. Nah itu Pak, itu poin yang penting Pak. Betul, karena gini, saya pernah memiliki sifat takabur Pak. Oh iya, takabur. Yang kedua sombong Pak. Ketika posisi saya itu ada di atas. Ada di puncak. Nah, ada di puncak Pak. Saya ketika ada di puncak itu melihat kompetitor-kompetitor yang baru Pak. Itu tidak menarik sama sekali. Apa sih you gitu loh Pak. Iya. Kamu itu nggak bakalan bisa kok nyaingin saya itu Pak. Nah dari situ itu saya sudah memiliki takabur, sombong. Saya lupa bahwa yang membolak-balikkan hati para customer saya itu Allah itu. Bukan personal brandingnya kita, bukan apa yang kita miliki, bukan istilahnya itu usaha kita. Enggak Pak, kita balik lagi, nggak boleh sombong. Ini berarti Bu Sisi luar biasa ya, ikhtiarnya itu bahasanya berarti bahasa akhirat ya. Jadi, jadi memang betul ikhtiarnya itu kan usaha yang kita lakukan juga secara vertikal dan secara horizontal ya. Harus balance, imbang posisi ya. Jadi selain kita juga tidak boleh sombong, takabur begitu ya. Kita juga harus terus belajar tentunya itu yang penting. Akhirnya membuat kita itu bisa terus survive, pantang menyerah begitu ya. Dan ya akhirnya jiwa entrepreneur itu bisa tertanam ya. Betul. Pada diri kita semua. Oke, Bu Sisil, ini kayaknya sudah hampir 30 menit ya podcast Pokemon ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama waktunya Bu Sisil sudah meluangkan di podcast kita. Pokemon itu sebuah akronim singkatan dari Pokoke Moni gitu ya. Itu bahasa Tegal Brebes. Kalau ada penonton yang di luar dari Tegal Brebes mungkin rooming ya. Tapi nanti di deskripsi video mungkin ada penjelasannya gitu ya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih. Bu Sisil tetap semangat. Sama-sama Pak Deka, dengan senang hati. Sudah meluangkan waktunya. Siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.